Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik. Anggota dari kelompok 5 yaitu Ayu Devi, Ayuni Lailia, Azizatun Nisa, dan Eka Wahyu. A. Pengertian evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses yang sistematis atau berurutan yang berguna untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi terhadap hasil yang telah dicapai peserta didik dengan menggunakan acuan atau kriteria. Dengan adanya evaluasi ini, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pembelajaran. Evaluasi hasil belajar peserta didik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan hasil evaluasi belajar peserta didik. Tujuan umum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensian sistem pembelajaran yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk menghimpun dan mengumpulkan keterangan atau data sebagai bukti taraf kemajuan peserta didik dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Tujuan khusus. Yang pertama yaitu keeping track, yaitu menelusuri proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu checking up, yaitu mengecek ketercapaian kemampuan dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu feeding out, yaitu mencari, memperoleh, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu summing up, yaitu menyimpulkan dan merumuskan hasil penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Saya Azizatun Nisa akan melanjutkan pembahasan materi mengenai fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini sudah menjadi pokok dalam proses keberlangsungan pendidikan, sehingga evaluasi ini harus dikerjakan setiap harinya dengan jadwal yang sistematis dan terencana. Pendidik dapat melakukan evaluasi ini dengan memposisikan secara satu kesatuan yang saling berkaitan dengan implementasi satuan materi pembelajaran. Bagian penting lainnya yaitu pendidik harus melibatkan peserta didik dalam evaluasi, sehingga secara sadar dapat diketahui sampai mana perkembangan pencapaian hasil belajar pembelajaran peserta didik. Menurut Purwanto, ada 4 fungsi evaluasi hasil peserta didik. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik evaluasi hasil belajar peserta didik. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil peserta didik. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar sendiri, cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Teknik evaluasi dapat dibedakan menjadi 2, teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Menurut Imron, mengemukakan jenis tes ini menurut sudut pandangnya.
Yang pertama, tes dari segi waktu pelaksanaan. Yang kedua, tes dari segi bentuk. Yang ketiga, tes dari segi materi. Yang keempat, tes dari segi kebaguan tes. Yang kelima, tes dari segi penyampaiannya. Dan yang keenam, tes dari kemampuan yang hendak diukur. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik selain aspek kognitifnya. Teknik ini berupa 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Angket, 4. Sosiometri, 5. Catatan berkala, dan yang keenam skala penilaian. Melanjutkan pembahasan dengan subtopik kriteria penilaian. Kriteria penilaian mencakup 5 hal. Yang pertama adalah standar mutlak. Standar ini adalah standar yang telah ditentukan dan tidak dapat dipengaruhi oleh prestasi kelompok siswa. Yang kedua adalah kriteria acuan patokan. Peserta didik dapat dinyatakan lulus apabila ia telah mencapai kriteria yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, standar relatif, di mana peserta didik dinyatakan posisinya atau ditentukan posisinya di antara kelompok siswa. Yang keempat, kriteria acuan norma. Hal ini mengharuskan pendidik untuk mendasar tafsiran keberhasilan pembelajaran peserta didik selama berada di dalam kelas. Yang kelima adalah standar keberhasilan sendiri, yaitu di mana semua perilaku, tindakan, dan hal yang dilakukan oleh peserta didik menjadi acuan dalam keberhasilan belajar. Subtopik selanjutnya adalah program tindak lanjut. Program tindak lanjut sangatlah bermacam-macam. Salah satunya yaitu mengadakan pengayaan, yang kedua mengadakan remedial baik secara individu maupun kelompok, yang ketiga mengulang materi yang telah diajarkan namun belum sepenuhnya dipahami, yang keempat mengadakan promosi dan kenaikan, yang kelima menyatakan kelulusan, yang keenam mengadakan bimbingan penyuluhan, dan yang terakhir adalah pelaporan ke. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.